penyakit yang paling menjijikkan, yaitu apa? Hasad. Yaitu apa? Hasad. Hadis yang ke-42 pada halaman yang ke-70. Iyyakum wal hasad. Jangan sampai kalian hasad. Apa itu hasad? Tamanni izalata ni'matil ghair. Berharap hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Dan bukan cuma berharap nikmatnya orang lain hilang, tapi apa? Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Nah, itu dua. Jadi hasad itu yang pertama, kita tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Kita lihat orang rumah tangganya baik, kita tidak suka. Kita lihat orang pekerjaannya lancar, kita tidak suka. Kita lihat orang lain, Masya Allah hidupnya penuh dengan kenikmatan, kita dongkol. Nah, ini hasad. Dan yang kedua, kita menginginkan nikmat itu hilang darinya. Nah, coba sekarang antum lihat kira-kira penyakit ini menjijikkan enggak? Enggak ikut bagi-bagi nikmat, tidak ikut memiliki nikmat yang Allah bagi, dan tidak punya hak sama sekali untuk menolak, tapi dia sok yang paling nolak. Ini menjijikkan ini. Contoh, ada kalau tetangganya beli sepeda motor baru, tetangga yang lain beli apa? Obat sakit kepala. Nah, ini ciri-ciri apa? Hasad. Jadi itu hasad ya. Yang pertama, kita membenci nikmat Allah kepada orang lain. Karahiyatu ni'matillahi 'alal ghair. Dan yang kedua, tamanni izalatan ni'mati 'anil ghair. Menginginkan nikmat itu segera hilang. Dan ini oleh An-Nabi SAW kita dilarang. Dilarang. Karena apa? Ini katanya para ulama penyakit yang paling susah untuk hilang dari hati ketika dia sudah masuk ke dalam hati. Ini penyakit yang paling susah. Jadi dia tidak sibuk dengan nikmat yang dia punya, tapi dia sibuk dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Ya sudah. Coba dia minta sama Allah supaya qanaah. Coba dia minta sama Allah supaya diberi nikmat yang sama. Coba dia minta sama Allah supaya diberikan kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang dia punya, aman hatinya. Tapi ternyata dia lebih sibuk dengan nikmat yang dimiliki orang lain dan dia melupakan nikmat yang dia punya. Dan para ulama mengatakan hasad itu terjadi di antara orang yang sederajat. Di antara siapa? Orang yang sederajat. Gak mungkin supir hasad sama presiden. Maka yang hasad dengan presiden siapa? Ya boleh jadi ketua-ketua partai, boleh jadi ketua DPR, bahkan boleh jadi beberapa menteri yang dia punya. Karena apa? Ini derajat yang dia miliki memungkinkan dia untuk menggesernya. Sampai sini paham? Nah, maka itulah sebagian di antara para ulama mengatakan jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan orang-orang yang kamu potensi hasad kepadanya. Lebih bagus kamu sibukkan diri dengan orang-orang yang menjadikan kamu dua. Nomor satu, terpacu untuk mengejar kebaikannya karena kamu jauh di bawahnya. Atau orang yang jauh di bawahmu sehingga kamu lebih pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, karena tadi hasad terjadi pada yang apa? Setara. Begitu ya. Maka lihat langsung yang tinggi banget, yang antum tidak hasad sama dia, tapi antum menjadikan terpacu, disemangati, tercambuk untuk mengikuti kebaikannya. Tapi bukan dalam perkara duniawi saja ya. Atau lihat orang yang betul-betul jauh di bawah kita supaya kita pandai mensyukuri apa yang kita punya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ya Rasulullah, kenapa kami engkau ingatkan untuk tidak boleh hasad? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Dawud. Karena hasad itu, iri dan dengki, itu memakan kebaikanmu, menghapus pahala ibadahmu. Ya Allah. Menghapus apa? Pahala ibadah. Sebagaimana api akan memakan habis kayu bakar. Sebagaimana api akan memakan habis kayu bakar. Maka doa hadirin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wa tahhir qalbi minal hasad. Minta sama Allah, ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit hasad. Nah sekarang saya kasih 2 obat mujarab menyembuhkan hasad. Bagaimana caranya mengobati hasad? Dan ini mujarab, pasti sembuh. Tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berhak mensucikan hati kita kecuali Allah. Maka dikatakan, Allahumma ati nufusana taqwaha. Fa anta khairu man zakkaha wa maulaha. Ya Allah, ati nufusana taqwaha. Masukkan ke dalam hati kami ini ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikan hati kami ya Allah. Fa innaka anta maulaha, fa innaka anta man zakkaha wa maulaha.